Walaupun merasa sangat malas, Naura akhirnya berangkat juga ke kampus. Ia melangkah pelan dan masuk ke dalam lift. Namun, setelah keluar dari lift, ia melihat Iqbal dan Farah sedang bergandengan tangan. Naura menghela napas, berusaha untuk tidak melihat ke arah mereka berdua. Ia terus berjalan menuju ke ruangan kelasnya. Namun, terdengar suara perempuan memanggil namanya. Naura! Naura menghentikan langkahnya. Ia tahu betul kalau itu adalah suara Farah. Naura, aku ingin mengembalikan buku catatanmu, ucap Farah yang langsung mendekat. Naura terdiam sambil memandang tak suka. Ia mengambil bukunya dengan tatapan acuh, lalu berjalan menuju ruang kelasnya. Namun saat melihat ke belakang, ada Zain yang sedang berjalan. Naura membalikkan badannya dan berjalan ke depan, meninggalkan Farah dan Iqbal yang masih berdiri dekat lift. Sedangkan Zain berjalan lebih cepat dari langkah Naura. Ia tak menengok ataupun menyapa. Mereka seperti dua orang yang tak saling kenal. Naura masuk ke dalam kelas. Saat ini, Zain masuk ke ruangan. Naura duduk di salah satu kursi yang kosong. Ia melihat Farah berlari, masuk ke dalam dan duduk di kursi sebelahnya. Naura yang sebenarnya merasa enggan berada di sebelah Farah, kini hanya bisa pasrah karena semua tempat duduk sudah terisi. Tak ada yang datang terlambat. Zain berjalan ke arah pintu dan menutupnya. Ia lalu melihat ke arah Naura. "Kamu, kemari." Zain menunjuk ke arah Naura. Semua mahasiswa pun kini melihat ke arahnya. Naura terlihat bingung. Ia melihat ke arah jam dinding dan merasa tidak datang terlambat. "Ya kamu, perempuan berambut panjang, siapa namamu?" tanya Zain seolah tak kenal. Naura memandang dengan wajah kesal. Ia mengumpat di dalam hati, "Dasar dosen gila." "Saya Naura. Bawa tasmu dan duduk di depan. Sebelumnya kamu tidak masuk mata kuliah saya karena terlambat. Sekarang pindah kemari." Zain melihat ke arah Naura yang kini berjalan membawa tasnya. "Kamu pindah ke belakang," ucap Zain sambil menunjuk mahasiswa yang berada di hadapannya untuk bertukar tempat duduk dengan Naura. Naura kini duduk di depan. Dalam hatinya, ia ingin berterima kasih kepada Zain sudah menukar tempat duduknya supaya tidak dekat lagi dengan Farah. Sang dosen kini mulai mengajar. Penjelasannya sangat jelas, tapi spidol yang ia gunakan untuk menulis di papan kini ia lempar ke tengah. Ada dua orang yang ketahuan mengobrol. "Tidak boleh berbicara ketika sedang mengajar, kecuali kalian ingin mengajukan pertanyaan," bentak Zain. Naura menghela napas melihatnya. Apalagi saat dua orang mahasiswa itu diminta keluar kelas lebih awal. Zain lalu lanjut mengejar. Ia berdiri di samping Naura sambil terus menjelaskan. Tangan kekarnya memegang meja Naura. Aroma parfum Zain sangat jelas tercium. Saat duduk di depan, Naura bisa melihat dengan jelas wajah Zain. Begitupun pria yang kadang-kadang mencuri pandang dan menatap Naura. Zain pun membereskan bukunya. Saat mata kuliah akuntansi selesai, ia menatap wajah Naura lalu berjalan keluar. Pria itu bersikap seolah tak mengenalnya, dan hubungan mereka di kampus benar-benar hanya seperti dosen dan mahasiswi. Naura berjalan keluar. Ia tak ingin berlama-lama di kelas dan melihat wajah Farah, mantan sahabat sekaligus pengkhianat baginya. Ia memilih untuk turun ke kantin, dan tanpa diduga, ternyata Zain juga berada di kantin. Memang saat ini sudah waktunya jam makan siang. Naura tersenyum pada Zain, tapi pria itu tak membalasnya. Naura lalu melihat Zain memesan nasi ayam goreng. Seketika itu, ia ingin makan makanan yang sama. Naura memesan, dan kemudian datang menghampiri meja Zain. Ia ingin duduk berdua. Namun Zain yang sedang makan justru berdiri dan tak menghabiskan nasi dan ayam di piringnya. Ia membayar makanannya lalu pergi tanpa kata. Naura menahan rasa kesalnya saat melihat kelakuan Zain. Kenapa sih dia kayak jijik banget dekat denganku? Pasti dia tak ingin mahasiswa lain tahu supaya bisa tebar pesona. Naura merasa sangat kesal. Tapi karena lapar ia menghabiskan makanannya. Saat hendak membayar makanannya, sang ibu kantin menolak. "Sudah dibayar oleh Pak Zain," jawab ibu kantin. "Oh, begitu ya. Terima kasih, Bu." Naura memasukkan kembali uangnya ke dalam kantong. Naura berjalan menuju ruangan kelas. Kali ini ia duduk di depan.
di mana ia sudah memastikan kalau Farah tak duduk di dekatnya. Ia tak ingin berbicara sepatah kata pun dengan Farah, hingga akhirnya kuliah selesai. Naura berjalan lebih dulu. Ia buru-buru ke kafe di mana ia dan Zain janji bertemu. Sekitar 5 menit menunggu, mobil Zain pun tiba. Naura langsung masuk ke dalam dan memasang sabuk pengaman. Mobil Zain pun berjalan pergi menuju rumahnya. Bagaimana sikap ayah dan ibumu? Maksudku, apa kira-kira mereka bisa menerimaku yang masih kuliah? Naura tiba-tiba khawatir. Tenang saja, mereka akan setuju dengan siapapun pilihanku, jawab Zain. Naura sempat terdiam, lalu ia kembali kesal saat teringat kejadian di kantin. Kenapa kamu menghindar saat aku menghampirimu di kantin? Tanya Naura. Zain menghentikan mobilnya mendadak lalu menepikannya, membuat Naura terkejut dengan apa yang Zain lakukan. Apa yang kamu pikirkan? Makan dan duduk semeja denganku? Aku sudah bilang, jangan sampai ada mahasiswa yang tahu hubungan kita. Jadi, kita harus pura-pura tidak kenal di kampus. Jangan coba-coba melakukan hal ini lagi. Zain menatap tajam. Kenapa sih? Biar kamu bisa berpesona sama cewek-cewek cantik di kampus. Oh, jangan-jangan ada hati wanita lain ya yang kamu jaga. Kamu punya kekasih lain di kampus? Tanya Naura dengan ketus. Berhenti bertanya sesuatu hal yang tak penting. Aku tak punya hubungan dengan wanita manapun di kampus ataupun di luar kampus. Jadi, jangan menunjukkan kecemburuanmu padaku, ucap Zain. Cemburu? Hei, sejak kapan aku cemburu padamu? Naura tertawa. Baru saja kamu menunjukkannya. Mau aku cium lagi supaya kamu yakin kalau aku tak punya wanita lain? Zain tersenyum kecil. Naura terdiam. Ia merasa bersalah tingkah. Tiba-tiba Zain mendekat dan terlihat ingin menciumnya. Jangan, Naura berteriak. Namun Zain tak peduli. Ia memegang dagu Naura dan mencium bibirnya dengan lembut, lalu melepaskannya dan menjalankan mobilnya. Naura masih terdiam mematung. Setiap Zain mencium bibirnya, entah mengapa jantungnya berdetak sangat kencang. Tubuhnya terasa tak bisa digerakkan, dan ia merasakan getaran aneh yang membuat wajahnya memerah. Bersikaplah lemah lembut dan bicara dengan tutur kata yang halus, karena kedua orang tuaku suka dengan wanita seperti itu. Kamu juga harus menunjukkan sikap dewasa, walaupun umurmu masih muda dan berbeda umur kita cukup jauh. Selain itu, kamu juga harus menunjukkan kalau kamu bisa memasak dan menjadi istri yang baik. Oh ya, mamaku suka makan rendang. Kalau kamu bisa memasak rendang yang enak untuknya, pasti akan jadi poin positif, ucap Zain. Naura menghela napas. Tadi kamu berkata kalau orang tuamu pasti setuju dengan pilihanmu. Lalu kenapa sekarang jadi banyak syarat? Aku hanya mengatakan apa yang orang tuaku suka. Terserah kamu mau melakukannya atau tidak. Karena memang orang tuaku pasti setuju. Hanya saja sikapmu menentukan bagaimana perlakuan orang tuaku padamu. Kamu tahu kan, banyak menantu dan mertua yang tak cocok, bahkan sampai bertengkar. Begitu kira-kira. Zain tersenyum puas. Naura menggaruk kepalanya. Ia tak ingin pernikahannya nanti bagaikan neraka jika ternyata kedua mertuanya tak suka padanya. Oke, terima kasih sarannya. Sebenarnya aku tak bisa memasak rendang, tapi aku akan berlatih memasaknya, jawab Naura. Zain tak menjawab. Mereka tak banyak bicara lagi hingga akhirnya sampai ke rumah Zain. Rumah mewah bernuansa minimalis yang sangat besar bertingkat, serta taman di depan yang luas. Kamu punya rumah sebesar ini? Naura tak menyangka. Iya, papaku rektor di kampus, jawab Zain. Apa? Seketika tubuh Naura terasa sangat lemas. Bagaimana mungkin bocah baru lulus SMA dan masih semester 1 menikahi dosen dingin dan menjadi menantu rektor?